Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGB Angkatan 11 Kota Banjarbaru. Tepatnya saya, Gadis Desi Anjarni, rekan saya, Dan saya sendiri Ahsan Rijal. rekan saya, Amalia Yunita. Kami akan membawakan coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Mbak Amelia, selamat siang, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Gadis, selamat siang juga. Alhamdulillah saya keadaannya sehat dan sebagaimana. Alhamdulillah, saya juga sehat. Oh iya, siang ini Ibu ada coaching dengan Pak Ahsan Rizal. Iya betul Ibu. Sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 3 sore mungkin Bu. Oke, baik Bu. Kehadiran saya di sini, saya ingin memberi dukungan kepada Ibu terhadap kompetensi yang coaching nanti akan dilaksanakan Ibu. Kira-kira yang akan nanti Ibu kembangkan. Maka dari itu, saya akan mengamati pra coaching ini yang akan Ibu laksanakan dengan Pak Rijal. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching ini? Siap Bu. Oke, baiklah Bu. Sebelum Ibu memulai coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Pertama, saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang terhadap coaching yang akan Ibu lakukan bersama Pak Ahsan Rizal. Baik Ibu. Poin-poin itu akan saya amati nantinya. Saya akan lihat apakah Ibu akan melakukan coaching sesuai perintah, yang mana kita ketahui alur perintah terdiri dari perintah umum, kemudian diidentifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Dan saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching ini berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach dengan proses yang kreatif memaksimalkan potensinya. Kemudian kompetensi inti ini coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh, kemudian proses mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Nah, dari ini apakah Ibu sudah jelas? Jelas. Oke. Pada kegiatan coaching ini kan ada alurnya kan ya Bu ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi ada tujuan, identifikasi serta rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sebelumnya kita laksanakan, saya ingin bertanya kepada Ibu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Oh, dari kegiatan coaching ini, Ibu akan mengembangkan yang secara aktif gitu ya. Oke, jadi spesifiknya lebih pendengar secara aktif. Iya, mendengar secara aktif. Ya, berarti Ibu akan mendengarkan secara penuh dengan seksama. Kemudian nanti akan Ibu kembangkan lagi serta saya ingin bertanya indikator untuk pencapaian dari pengembangan mendengarkan secara aktif itu seperti apa ya Bu? Saya mampu mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach secara dengan teknik rasa seperti itu. Ya, luar biasa sekali Ibu. Saya tidak sabar lagi untuk melihat atau menyaksikan kegiatan coaching ini yang bisa Ibu lakukan bersama Pak Ahsan Rizal. Iya, Ibu, terima kasih Karena Ibu udah atas didukung kesempatan Wear OS yang by Google. Oke, nanti kita akan Ganti sambung lagu, lagi setelah playlist, pas dan podcast tanpa ponsel juga observasinya ya. bisa. Oke, Jadi Ibu, momennya terima nggak kasih. hilang. Baik. Oke, Assalamualaikum Pak Rijal, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Amel. Sore. Oke, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sedikit penyakit saya. Sebelumnya saya bisa tanya dulu Pak, ini apakah Bapak sedang free atau ada yang ingin curhat? Sengaja saya ingin meluangkan waktu karena saya memiliki masalah. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya Pak. Nah, kira-kira apa nih keluhan yang ingin Bapak sampaikan yang menjadi tujuan dari pembicaraan suara? Iya, jadi Bu Amel di kelas saya kan sebagai guru mata pelajaran ya. Saya merasakan dalam 2 bulan terakhir ini karena ini 2 tahun pelajaran ya. Saya menemukan salah satu murid saya yang saya anggap itu kurang aktif dalam pembelajaran, mungkin juga di mata pelajaran lain juga seperti itu.
berarti ini terkait dengan siswa di kelas gitu ya Pak? Betul. Kira-kira ketidakaktifan itu bagaimana Pak? Maksudnya apa sih yang menyebabkan tidak aktif di kelas? Ini ketika dalam penjelasan ataupun sesi pembelajaran gitu ya, saya sudah mencoba menggerakkan, memotivasi, memberikan apresiasi kepada anak, memberikan pertanyaan, namun tanggapan ataupun dari si anak tersebut tidak melakukan jawaban. Ketika diberi kesempatan untuk bertanya, dia tidak bertanya. Diberi kesempatan untuk berpendapat, dia tidak mengeluarkan pendapat. Tidak seperti murid-murid yang lain semua. Berarti anak ini berbeda gitu ya Pak? Ya. Jadi siswa-siswa yang lain kemudian bagaimana pemasukan guru di kelas dengan kemampuan atau siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran? Saya sendiri merasakan bisa ya, karena saya sudah mencoba berbagai macam cara ketika pembelajaran ya. Sudah diberikan motivasi tadi kan, persepsi juga, diberikan case breaking sambil guyon-guyon seperti itu, tapi sepertinya dia bisa mengeluarkan pendapatnya, bisa untuk mengolah pertanyaan sehingga terkesan ya tadi pasif tadi. Siswanya masih aktif. Nah kemudian dari keadaan siswa yang tersebut bagaimana tindakan siswa tersebut, maksudnya tuh rencana yang dilakukan dari guru melihat siswa itu tidak aktif, apakah hal yang ingin dilakukan ataukah ada tindakan-tindakan lain yang mau dilakukan supaya siswa tersebut menjadi lebih antusias. Baik. Kebetulan saya pernah bertemu dengan orang tuanya ya, visit call seperti itu. Saya pernah menanyakan kepada orang tuanya apakah ada permasalahan misalnya dengan percaya diri misalnya ya, seperti itu kata orang tuanya. Dan saya juga memperhatikan saat jam istirahat misalnya ya, dia tetap aktif bermain sama teman-temannya, sehingga saya mengira anak tersebut itu hanya pertama kurang percaya diri seperti itu, kemudian keterampilan bertanyanya sama mengungkapkan pendapat seperti itu. Sehingga kalau boleh saya berencana gitu ya, saya berusaha untuk bagaimana dia bisa mengolah pertanyaan itu. Saya akan memberikan penguatan-penguatan bagaimana dia agar bisa membuat pertanyaan yang baik, kemudian juga bisa mencurahkan pendapat dia ketika diberi kesempatan untuk memberikan pendapat terhadap pembelajaran. Saya mengapresiasi nih Pak, Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin dengan keadaan siswa tersebut, kemudian mencoba untuk siswa ini berangkat dari kemalasan atau ketidakaktifan di kelas menjadi siswa yang lebih kritis dalam pembelajaran seperti itu, dengan menunjukkan rasa ingin tahu. Nah kemudian Pak, kira-kira nih ketika Bapak sudah melakukan hal ini, bagaimana caranya agar hal tersebut bisa konsisten dilaksanakan kepada pembelajaran? Apakah hanya pada Bapak saja ataukah itu bisa kita laksanakan kepada guru-guru lain? Ya, betul. Saya rencananya selain dengan anak tersebut, saya juga akan menyampaikan ini kepada wali kelasnya gitu ya, dan meminta dukungan kepada wali kelasnya agar yang pertama terhadap anak tersebut saya berencana untuk memberikan waktu tambahan seperti itu, agar saya bisa menjelaskan, memberikan dia penguatan bagaimana cara bertanya yang baik dari berbagai sudut pertanyaan seperti itu, kemudian juga bagaimana untuk menunjukkan kepercayaan dirinya agar dia berani untuk mengungkapkan pendapat seperti itu. Selain itu juga kepala sekolah saya rasa juga perlu diberitahu akan hal ini sehingga orang tuanya tidak kaget lagi jika suatu saat menemukan anaknya misalnya agak terlambat dijemput seperti itu ya. Saya juga beritahu kepada orang tuanya, nanti saya akan memberikan beberapa menit untuk setiap kali pembelajaran saya tambahkan kepada anak tersebut. Baru sekali Pak, ini udah luar biasa dari Bapak sebagai guru yang bertanggung jawab penuh seperti itu atas yang terjadi kepada siswanya. Nah mungkin ada lagi Pak, kira-kira nih yang mau disampaikan atau mau dicurahkan terkait dengan kondisi anak seperti itu?
kalau memang ternyata dalam beberapa minggu ternyata tidak ada peningkatan, mungkin saya akan lanjutkan ke arah sana. Bapak sudah menemukan solusi nih dari permasalahan anak yang tidak aktif selama pembelajaran di kelas. Kemudian solusinya juga sudah solusi yang bagus dan melibatkan seluruh aspek atau seluruh elemen-elemen di lingkungan sekolah. Saya rasa, saya harap Bapak bisa melaksanakan ini terus-menerus, kemudian istiqomah dan anak ini bisa berubah menjadi siswa yang lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bu Amelia coaching pada hari ini, dan juga saya sangat mudah memahami semuanya dari pertanyaannya, sangat mengalir begitu saja, dan juga untuk coachingnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Sebagai pertanyaan yang pertama kepada coach, yaitu pada coaching tadi yang telah Bu Amel lakukan, kira-kira seperti apa indikator yang tercapai dalam pengembangan yang ingin direncanakan tersebut? Tadi kan menurut saya itu ingin fokus di bagian mendengarkan secara aktif. Saya rasa saya sudah mulai nih belajar untuk mendengarkan apa yang disampaikan coach, mulai dari masalah, kemudian aksi yang mau dia lakukan sampai ke tanggung jawab yang mau dia ambil dalam kegiatan tersebut. Oke, ya, saya juga sudah mendengarkan juga tadi ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amsal. Juga saya bisa menyampaikan masalah dan solusinya sendiri gitu kan ya maksudnya. Nah, bagaimana tadi Ibu bisa mengembangkan sehingga coach tadi dapat mengungkapkan solusinya sendiri? Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu, maksudnya tuh pertanyaan yang sifatnya terbuka sehingga coach bisa dengan mudah gitu mencurahkan keluh kesahnya dan solusi, mulai dari keluh kesah, solusi sampai ke solusinya seperti itu. Wah, bagus sekali pertanyaan yang Ibu ajukan berarti ya. Nah, setelah melakukan coaching ini, bagaimana perasaan Ibu saat menjadi coach ya Pak Rizal? Saya merasa lebih lega. Saya merasa ketika saya melakukan coaching, saya juga melaksanakan learning by doing. Seperti itu, saya belajar dari apa yang Pak Rizal sampaikan kepada saya. Berarti berdasarkan observasi yang tadi saya lihat, alur tirtanya juga sudah mulai tercapai gitu ya Bu ya. Mulai dari tujuan, kemudian tanggung jawab beliau gitu ya, sehingga Pak Rizal bisa menemukan solusinya dia sendiri. Oke, dan saya juga tadi lihat ya, Ibu sudah fokus kepada coach, itu berarti artinya Ibu sudah bisa mendengarkan secara aktif dengan melakukan pertanyaan tadi yang berbobot ya, sehingga Pak Rizal bisa mengemukakan, bisa menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Kemudian itu adalah fokus observasi yang saya amati sangat baik dan sangat bagus menurut saya ya. Terus kompetensi yang Ibu harapkan ini sudah sangat tercapai dan sudah sangat baik. Luar biasa sekali ya Bu ya. Ini akan menjadi lebih keren selanjutnya dalam percakapan coaching yang untuk kegiatan kedepannya. Terima kasih atas masukan dan sarannya atas sesi coaching tadi yang sudah saya laksanakan. Saya sebagai coach dan Pak Rizal sebagai coach seperti itu. Kira-kira ada yang ingin yang Ibu sampaikan lagi? Saya berharap saya itu kedepannya bisa lebih baik dalam melaksanakan sesi coaching dari semua kompetensi yang ada di dalam coaching itu sendiri, mulai dari mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan menghadirkan reason seperti itu. Baik Bu, kalau begitu sampai bertemu lagi ya Bu Amelia. Mudah-mudahan ibaratnya apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Ya Ibu, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.